Shalom saudaraku, happy Sunday. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online service kita. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nus Reimas. Dan untuk kegiatan FCC lain, saudara dapat ikuti terus info update-nya melalui media sosial dari FCC Supermall. Pastikan saudara tidak tertinggal untuk informasi-informasi kegiatan dari gereja kita tercinta. Ibadah FCC Kids setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dapat diikuti melalui channel YouTube kita, FCC Supermall. Don't forget to comment, like, and subscribe. Bunyi lonceng heting, ya. Dan saya mau mengajak untuk saudara, ini terbuka bagi jemaat Tuhan, boleh ikut pertemuan online bersama dengan kami, para pengerja dan juga para pengurus dari FCC Supermall, yang akan diadakan setiap hari Selasa, pukul 19.30 di aplikasi Zoom. Ini terbuka untuk semua orang, semua jemaat Tuhan, untuk boleh bergabung bersama-sama, sehingga kita bisa dapat tetap berkomunitas dan berfellowship melalui aplikasi Zoom. Ingat, hari Selasa pukul 19.30. Dan saudara sebelum gabung di aplikasi Zoom-nya, saudara bisa mendaftar melalui nomor handphone yang tertera di layar berikut ini. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat memberikan persembahan dengan persepuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Beri dengan kerelaan hati. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, dapat menghubungi nomor handphone dari official FCC Supermall di bawah ini. Kami ada untuk Anda. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya percaya kita butuh orang lain, kita butuh support dari teman-teman atau sahabat kita untuk boleh kita sama-sama menghadapi COVID ini. Sebab itu, saya mau mengajak saudara yang belum tertanam dan tergabung dalam family cell di FCC Supermall, saudara bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini untuk memberitahukan alamat tempat tinggal saudara, sehingga kami dapat mengarahkan saudara untuk dapat bergabung bersama dengan family cell yang ada di dekat tempat tinggal saudara. Bertumbuh bersama, bergandengan tangan bersama, berjalan bersama, jauh lebih baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Haleluya! Dan mari siapkan hatimu untuk kita terima kebenaran firman Tuhan, kita beribadah, bernyanyi meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus memberkati. Kami dihamiri tahta kekudusan-Mu dengan pujian pengagungan kami. Kami siap meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. We give you all the glory. Hallelujah. You are the King of my heart. You are my everything. One more time, come on. Just worship Him, hallelujah. Kau segalanya. Mari angkat suaramu sama-sama dengan pujian ini, katakan. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom from my life. Oh, is my song. You are good, good. Oh,
never gonna let me down. You're 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 never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let me. One more time, say, you're never gonna let me down. You're never gonna let, say you are good, 'cause you are God, God, oh, you are God, you are good, good, oh, you are God, you are good, good. Come on. Oh, you are good, so good. You are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good. Oh, oh, 'cause you are good, good. Oh, let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my soul. Oh, thank you, Lord. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak dapat memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami siapkan hati kami, Bapa. Kami siap memuji menari seperti Raja Daud memuji dan menari. Menyenangkan hatimu. Dan kami percaya sesuatu yang baik Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Roh-Mu yang hidup ada hadir bersama dengan kami. Memampukan kami untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami sambut Engkau dan kami nikmati Engkau di dalam satu nama. Yesus Kristus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Come on saudaraku, come on church. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Lihat kiri kananmu, senyum yang lebar, terus katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Come on, siapa memuji Tuhan? Naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Let's go. Kasih-Mu seindah pelangi dalam hidup kami. Penyertaan-Mu seperti mentari yang tak pernah terlambat bersinar, menerangi kehidupan kami. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Katakan namun kau yang terindah, namun kau yang terindah. Sungguh hanya kau yang termenang. Oh, walau badai menghadang,
Oh sungguh nyata, yeah. Di sepanjang oh haleluya, hanyalah untukmu. Sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, oh di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Katakan, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Let's go, let's go. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Saudara siap terima kuasa dan mujizatnya, amin. Let's go, yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan saya. Kami terima. Come on church. Dengan pujian ini sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh oh yeah. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama katakan, berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oh, mari sama-sama dengan pujian ini katakan. Kami yang telah ditebus, katakan, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, katakan, sebagai bukti karya-Mu. Bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, katakan, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami percaya dengan iman kami bahwa kemenangan selalu menjadi bagian dalam hidup kami, sebab Engkau bersama dengan kami. Kau di pihakku, yeah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu
di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, oh, kami kan pergi, di situ pasti. Amin. Di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya pasti terjadi. Katakan, terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun, oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, oh, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Mari terima kuasanya sama-sama. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami percaya Bapa, bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami selalu aman bersama-Mu. Dalam setiap helaan nafas kami, dalam setiap langkah kami, dalam setiap gerak apa yang kami lakukan, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari siapkan hatimu untuk firman Tuhan ditabur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari dengan pujian ini bersama-sama kata. Kekuatan di jiwaku, amin, hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu mengucap syukur dan katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Thank you Jesus, thank you Lord. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah atasku. Engkau ada, katakan bersamaku, bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
jiwaku hanyalah bersamamu. Kami tak pernah ragukan kuasa-Mu Bapa. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Sungguh bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua pengajaran-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh, thank you Jesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa. Angkat tanganmu dan katakan, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sumber pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, teguhkan hatiku. Oh yeah. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh yeah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah atasku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Melimpah dalam hidup kami, tercurah penuh hidup kami. Oh, mari ambil waktu sejenak. Buka kedua tanganmu di hadapannya. Bersyukur atas penyertaan yang sempurna dalam hidupmu. Oh, hanya bersamamu, hanya bersamamu. Bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang tak terbatas tercurah bagi kami. Oh, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. We
you more than anything. Thank you, Lord. Halo saudara, selamat pagi, shalom. Apa kabar ini? Sudah 3 bulan lebih kita tidak pernah bertemu muka di gereja, tetapi selalu stay at home dan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Saya berdoa dan berharap bahwa saudara juga hari ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari rumah masing-masing. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi itulah cara Tuhan dalam mengatur jalan hidup kita. Saya tepat hari ini itu 3 bulan 1 minggu stay at home. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu sudah 47,5 tahun sekarang ini. Dan ini baru pertama kali terjadi. Tapi saya senang dapat melayani ibu bapak saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menundukkan kepala kami, tapi dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru lagi dalam hidup kami. Hari Minggu, hari yang di dalamnya kami beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami sekalian ketika kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus membimbing jalan hidup kami, sehingga di tengah-tengah tantangan apapun termasuk COVID-19 ini, kami tetap berdiri teguh, move on and move up untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin kita belajar bagaimana supaya tetap kita move on. Kita move up di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang secara internasional sedunia sudah kurang lebih 7 bulan ini. Dan untuk itu saya mengajak saudara untuk mengikuti firman Tuhan dari Ayub pasal 42. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Sekali lagi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Dalam perjalanan itu kita menghadapi ada musim panas, ada musim dingin, ada macam-macam, ada hujan, dan lain-lain. Seperti kita dalam sebuah penerbangan, kita mengalami kadang-kadang ada angin, ada badai, dan sebagainya. Tapi bagaimana supaya pesawat itu tetap terbang? Ini suatu hal yang tidak mudah, tetapi harus kita lewati. Saya ingat tahun 2000, sesudah saya menyampaikan seminar dan KKR di Belanda. Kami pulang, waktu pulang penerbangannya Singapore Airlines Boeing 747 yang baru. Terbang dari Amsterdam ke Roma, dari Roma ke Singapura, baru Jakarta. Luar biasa. Ketika pesawat itu take off dari Roma, sampai 3 jam pesawat itu goyang terus, goncang terus, dan itu unpredictable. Semua berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya angin ribut ini berhenti. Seorang ibu yang menjadi sponsor pelayanan itu, dia berusaha mendekati saya dan berkata, "Bapak pendeta doa." Saya bilang, dari tadi saya berdoa.
tetapi mau apa yang dibuat. Lalu saya berdoa, kali ini lain. Doa saya begini, Tuhan, biarlah pesawat ini terus goyang sampai di Singapura asal tidak jatuh. Puji Tuhan, sesudah itu saya tertidur lelap. Dan saya bangun lagi, kaget hitung sudah 3 jam. Sudah di atas timur tengah, baru angin badai itu berhenti. Yang penting di sini, betapapun besarnya badai itu, pesawat itu harus tetap terbang. Demikian juga kehidupan kita. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan ini, bagaimana kita tetap survive, never ever give up, move on and move up. Saya jadi teringat ketika Olimpiade di Mexico City tahun 68. Ada seorang pelari maraton dari Tanzania, namanya John Akhwari. John Akhwari sudah diperkirakan dia akan berlari dan dia akan menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Semua orang menanti, kok John Akhwari tidak muncul, malah ada peserta yang lain muncul. Ternyata dalam perjalanan dia terjatuh dan menghabiskan waktu cukup lama untuk dirawat di perban kakinya yang luka. Tapi sesudah itu dia berlari lagi. Dokter pun bingung, semua bingung. Tapi dia terus berlari. Saat itu pemenang sudah ditentukan dan hampir lampu stadion itu sudah dimatikan. Tetapi tiba-tiba ada radio call bahwa John Akhwari masih tetap berlari. Karena dia begitu favorit pada saat itu, semua orang menunggu. Dan akhirnya John Akhwari masuk ke lapangan. Wartawan langsung mengerebutinya dan berkata, apakah Anda tahu bahwa pertandingan sudah selesai? Sang juara sudah ditentukan. John bilang, iya saya tahu. Tapi kenapa Anda terus berlari? Dia bilang begini, my country, my government, my people send me here not only to start the race but to finish it. Pemerintahku, bangsaku, negaraku mengutus aku ke sini bukan saja untuk memulai pertandingan, tetapi harus mengakhirinya. Sampai hari ini siapa pemenangnya waktu itu, juaranya, orang tidak ingat, tapi orang ingat ialah John Akhwari karena spiritnya, semangatnya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Tadi kita baca suatu kesimpulan yang luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu dan engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapa Ayub? Mari kita lihat. Ini saya akan khotbah sampai sore karena ini seluruh kitab Ayub. Mari kita mulai dari pasal 1. Kita melihat bahwa Ayub, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, siapa Ayub? Ayub itu seorang kaya. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang terus-menerus menjadikan rumahnya mezbah Tuhan. Tiap-tiap hari sebelum tidur dia melakukan ibadah keluarga. Waktu itu belum ada larangan karena COVID. Tetapi sudah menjadi habitnya, menjadi kebiasaan karena dia tahu bahwa hidup ini harus dimulai dengan Tuhan dan terus bersama dengan Tuhan. Dia khawatir anak-anaknya seharian bisa berbuat salah. Mereka berkumpul, berdoa, melakukan ibadah keluar. Orang kaya, orang jujur, orang yang tidak pernah berbuat kejahatan. Kalau kita baca ayat 1 sampai 5, saya boleh bacakan sekali lagi. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing.
menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama dengan mereka. Ayat yang kelima dikatakan, tetap setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anak itu sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita lihat bahwa orang ini saleh, jujur, dia orang kaya. Tetapi Tuhan tetap menjadi yang terutama di dalam hidupnya. Karena dia menyadari bahwa dia ada oleh karena anugerah Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita melihat ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan, ketika banyak orang mencari Tuhan, saat itu ada juga datang iblis. Jangan pikir bahwa kita di gereja hari ini tidak ada iblis. Saya khotbah di sebuah gereja Protestan. Saya tidak ingat lagi khotbah tentang apa tapi mengenai iblis. Saya tanya jemaat, berapa di antara saudara yang pernah lihat iblis? Semuanya tidak, tapi ada satu ibu yang angkat tangan. Semua orang melihat ibu itu dan semua mulai waduh. Saya tanya dari mimbar, ibu lihat setan itu di mana? Iblis di mana? Ya di rumahku. Loh, kayak apa setan itu? Ya suamiku. Saya bilang dari mimbar, ibu kalau suamimu itu iblis, berarti ibu itu kuntilanak. Semua ketawa. Nah mari kita lihat bahwa iblis datang dan kemudian Tuhan melihat iblis dan Tuhan bertanya, dari mana kau? Pakai gaya Medan. Iblis bilang, dalam perjalanan keliling dunia. Wow. Pernahkah kau bertemu dengan hambaku Ayub, orang saleh dan jujur? Dialog singkat itu dari ayat 6 sampai dengan ayat 12. Ayub bilang begini, iya dia saleh dan jujur, dia takut pada Tuhan. Karena Tuhan memberkati dia dengan segala kelimpahan. Coba kalau diambil kekayaannya, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Ini adalah pernyataan iblis kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Tuhan bilang oke, semua kekayaannya, semuanya terserah kamu. Tapi satu hal, nyawanya tidak boleh diganggu. Nyawanya tidak boleh diambil. Yang menarik, iblis tidak tunggu lama. Iblis langsung bekerja dan mulai menghajar Ayub dan keluarganya. Saya membaca kitab Ayub pasal 1, saya ingat itu sekitar bulan Mei tahun 75. Ketika saya berada di Sumatera Selatan, ada kota kecil perminyakan, tempat Pertamina di dekat Pelaju. Saya baca pagi, ini benar ini, apa tidak salah Alkitab? LAIS tidak salah mencetak. Saya baca lagi dan dan saya terdiam. Mengapa? Karena dalam pasal 1, kalau kita lihat mulai dari ayat 13 sampai 15 dikatakan ada bencana yang bertubi-tubi. Hal pertama ialah terjadi angin ribut. Hal pertama ialah orang-orang Seba datang dan membunuh semua pegawainya yang bertugas di peternakan. Cuma satu orang yang lolos, cuma satu orang yang hidup, dan dia yang datang untuk memberitahukan kepada Ayub. Dan apa yang terjadi? Sementara dia berbicara, itu yang membuat saya tergugah saat itu. Sementara orang itu berbicara kepada Ayub, datang lagi yang lain. Katakan bahwa ayat 16, api membakar habis semua hartanya. Api membakar. Ayat 17, orang-orang Kasdim membunuh lagi pegawai-pegawai yang masih ada.
Sementara itu dia ngomong, datang yang lain. Sementara ngomong, datang lagi yang lain. Sementara itu ngomong, datang lagi yang lain. Dan bahkan di dalam ayat 18 sampai 19, berita terakhir, angin ribut menghajar. Dan pada saat itu, anak-anak Ayub yang lagi santai, semuanya mati. Ke-10 anak itu mati, ditimpa reruntuhan. Suatu hal yang luar biasa. Sementara itu ngomong, datang yang lain. Sementara itu ngomong, datang lagi yang lain. Kalau dibandingkan pengalaman Ayub dan situasi hari ini, sepertinya COVID-19 tidak ada arti. Karena ini bertubi-tubi. Luar biasa, saya saat itu membayangkan kalau ini terjadi dengan saya langsung habis. Tidak perlu lagi penjahat-penjahat itu datang, saya mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat reaksi Ayub dalam ayat 20 dan 21, pasalnya yang pertama. Boleh saya bacakan untuk kita sekalian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini suatu yang luar biasa dahsyat. Dia tidak mengeluh, dia tidak mempersalahkan, tapi dia katakan dengan jujur, dengan tegas, bahwa dengan telanjang dia keluar dari kandungan ibu. Dia tidak membawa apa-apa. Dengan telanjang juga dia kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu ungkapan iman yang keluar dari hati nurani yang paling dalam, yang tidak mudah. Karena ini bukan hanya karena keluarganya masuk rumah sakit atau keluarganya ada yang meninggal, tapi kekayaannya, seluruh kekayaannya, ke-10 anaknya, semuanya habis pada waktu yang bersamaan. Tapi Ayub tidak pernah give up. Ayub tetap berdiri kokoh. Dia memandang kepada Tuhan dan dia tetap move on. Dia tetap move up. Disimpulkan dalam ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Apapun yang menimpa hidup kita, yang paling penting di sini kita tidak berbuat dosa karena masalah itu. Biarkan angin ribut itu lewat, jangan kita berbuat dosa. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Tapi ibu bapak saudara, saya pikir sudah masuk dalam, udahlah ini udah selesai, sudah masuk dalam new normal. Ternyata enggak. Lebih dahsyat lagi, iblis datang lagi pada Tuhan. Pasal 2. Kalau kita lihat pasal 2, mulai ayatnya pertama sampai ke-7, iblis datang dan memprotes lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang, ayo silakan hajar lagi. Tetapi tetap nyawanya harus dipelihara. Nyawa itu adalah milik Tuhan. Semua yang ada di sekitar kita boleh habis. Dan ancaman yang dilakukan oleh iblis pada babak kedua itu seperti bara api yang merusak daging dan tulang. Sehingga Ayub itu kelihatan seperti abu. Dia masih hidup, sudah kelihatan seperti abu. Bayangkan, orang saleh, orang jujur, orang terkaya di daerah itu, hidupnya jadi seperti itu. Pasal 2 ayat yang ke-8, istrinya bilang begini. Pasal 2
ayat 8 dan 9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri bukan menjadi penolong, tapi di sini menjadi perongrong. Karena secara akal sehat, bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih mengizinkan penderitaan yang begitu dahsyat? COVID-19 tidak ada apa-apanya. Tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini tidak ada apa-apanya. Dan istrinya mendorong dia untuk mengutuki Allah, menyangkal Allah. Tapi apa yang Ayub katakan kepada istrinya, ini minta maaf ibu-ibu ya, di dalam jawaban ayat yang ke-10 Ayub berkata begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, ini suatu pelajaran yang sangat mahal. Dalam situasi itu, bahkan Ayub katakan di sini, kamu jangan bicara seperti orang gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan menolak yang tidak baik? Saya selalu katakan, God is in control. Tuhan mengontrol. Dia memberikan apa saja. Roma 8 ayat 28 dalam perjanjian baru, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam hal yang baik, yang tidak baik, untuk mendatangkan kebajikan bagi kita sekalian. Dan ini suatu keyakinan yang luar biasa. Kalau kita membaca selanjutnya, sampai teman-teman dekatnya datang, mereka tidak mengenal. Dalam kitab Ayub itu, kita melihat seterusnya, teman-teman itu datang karena mereka begitu prihatin. 7 hari 7 malam mereka duduk di situ, tidak makan dan minum. Ini luar biasa, karena prihatin dengan keadaan Ayub seperti itu. Semua orang akan prihatin. Dalam pasal 3 dan selanjutnya, Ayub secara manusia dia mulai mengeluh. Tapi pada batas di mana dia tidak mengingkari Allah, kedaulatan Allah. Tetap berjalan. Terus menerus. Dia fokusnya tetap jelas kepada Tuhan. Walaupun sakit, merasa sakit, mengeluh karena sakit. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidupnya. Ada kata-kata yang populer bagi saya hari-hari ini adalah, Lord, I don't understand, but I trust you. Amin. Tuhan, saya tidak mengerti. Mengapa begini, mengapa begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan. Apapun keadaanmu, situasimu, mungkin selama berapa bulan ini Anda tidak berdaya, mungkin perusahaanmu terancam putus, mungkin engkau terancam PHK, dan lain-lain. Sulit diprediksi. Gimana masa depan anak-anak kita? Tapi sekali lagi, kita belajar di sini. Ayub percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ungkapannya di dalam Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan tumbuh seperti emas. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tahu bahwa Tuhan Allah turut bekerja, mau kasih ujian bagaimanapun. Ini proses pembentukan. Ibu bapak tahu kalau bikin emas kan tidak cuma gosok di pinggir jalan, enggak. Itu prosesnya. Makin
lama prosesnya, makin canggih emas itu dan nilainya semakin tinggi harganya. Demikian juga kehidupan kita. Allah mengontrol, Allah memproses. Itulah sebabnya ibu bapak saudara, dimanapun Anda hari ini, saya mau kita semua berkata dalam diri kita. Karena saya tahu bahwa Tuhan mengasihi aku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Dia menguji aku dengan COVID, dengan masalah ekonomi, masalah politik, sosial, apapun, saya akan timbul seperti emas. Saya bersyukur bahwa hal ini memotivasi saya. Terus menerus dalam situasi apapun. Melayani 47 tahun lebih bukanlah mudah. Saya pernah dipanggil oleh Laksusda Jaya tahun 78 karena memimpin kampanye penginjilan di Jakarta Raya. Namanya Sudah Kutemukan. Saya menghadap asisten 1 Laksusda Jaya, Kolonel Agus Muhyiddin. Zaman itu, orang kalau dipanggil Laksusda Jaya itu bisa pulang atau bisa sudah masuk karung. Dan ketika beliau datang, beliau berkata, mestinya you tidak usah datang lagi. Karena saya sudah cek seluruh kegiatan ini, ternyata ini bukan kegiatan politik, tapi ini adalah kegiatan penginjilan. Puji Tuhan. Kegiatan penginjilan. Dan dia berkata begini, saya tidak dapat melarang penginjilan. Bapak Panglima Norman Sasono yang kumis tebal waktu itu tidak berani melarang penginjilan. Bapak Presiden pun tidak berani melarang penginjilan. Karena penginjilan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, luar biasa. Saya kembali dengan sukacita yang luar biasa dan semangat berapi-api untuk memberitakan Injil sampai hari ini. Pengalaman lain, 4 dokter kebidanan mengatakan bahwa anak saya yang pertama dalam kandungan istri saya sudah mati di klinik bersalin. Saya tanda tangan pernyataan untuk dioperasi dan saya keluar berdiri di depan kamar dokter. Di luar saya lihat ke atas, saya bilang, Tuhan, saya tidak percaya apa kata dokter. Minta maaf ya Pak Gembala kita, Dokter Bambang dan dokter-dokter lain. Saya tidak percaya. Saya masuk, kasih tahu istri saya. Ya dia nangis, saya biarkan dia nangis. Karena kata orang, perempuan tuh kalau nangis kelihatan lebih cantik. Singkat cerita, dibawa ke rumah sakit Persahabatan. Salah satu tim dokter dari 4 dokter yang kemarinnya mengatakan bahwa anak sudah mati, dia menangani operasi. Dan puji Tuhan, ketika istri saya masuk ke ruang operasi dan dia periksa lagi, kok dia dengar ada suara bayi. Ternyata anak itu masih hidup. Suruh saya bawa pulang. Dan kemudian 3 hari kemudian Israel melahirkan seperti biasa. Anak saya sekarang di Jerman, menikah dengan orang Chinese Indonesia. Jadi anak-anaknya itu wow, itu hebat-hebat itu karena hitam putih. Puji Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman yang lain, saya tahu bahwa dia memimpin jalan hidup. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Naik kelas terus dari waktu ke waktu. Puji Tuhan. Buat tantangan apapun, membuat never ever give up. Tapi speed up bahkan. Dan move on and move up. Naik terus, kita naik terus dan naik terus. Hidup itu bagaikan sebuah tangga di mana kita harus naik dan naik dan naik. Puji Tuhan. Ayo, dimanapun engkau ada, tepuk tangan. Puji Tuhan. Berjalan terus situasi itu. Bahwa itu tantangan belum selesai. Walaupun Ayub sudah menunjukkan keyakinannya, menunjukkan kesetiaannya. Mari kita lihat sampai klimaks kehidupan Ayub. Dalam Ayub pasal 42 yang tadi jadi pembacaan kita. Dari seluruh pengalamannya itu, dia berkata, aku tahu
bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Aku tahu bahwa Allah tidak pernah gagal karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Covid kecil bagi Allah, tantangan sosial kecil bagi Allah, tantangan ekonomi kecil bagi Allah. Aku tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Buat tantangan apapun, kesulitan apapun, Allah tidak pernah gagal di dalam perencanaan. Manusia boleh gagal, pemerintah boleh gagal, pengusaha boleh gagal, semua orang boleh gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Amin. Ayo sama-sama. Allah tidak pernah gagal. Allah terus memimpin. Sebab itu kemudian kalau kita baca terus apa yang dilakukan, apa yang diungkapkan oleh Ayub sebagai keyakinannya, wah luar biasa. Di dalam ayat 5 dan 6 dia tiba pada suatu pengakuan. Dan dia katakan, kalau selama sebelum terjadi penderitaan dalam hidupnya, dia hanya mendengar Allah itu dari kata orang, dengar khotbah. Tetapi justru dia semakin mengenal Allah di dalam penderitaan. Melalui penderitaan yang dia alami, dia makin akrab dengan Tuhan. Dia makin lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya Ayub kemudian dipulihkan. Buat tantangan-tantangan yang kita alami, saya ungkapan dari Paus Francis yang dibikin buku oleh Ibu Basilia Sling, pendiri camp doa terbesar di Jerman. Tiap kali saya datang, itu mesti dijadwalkan untuk khotbah di situ. Kata-katanya yang terkenal, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya kepada Tuhan. Dan ini yang harus terus-menerus dalam seluruh kehidupan kita. Banyak hal kita tidak bisa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tidak mampu, tapi Allahku mampu. Karena itu tetap fokus pada Allah, melihat kepada Allah, bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Di kemudian hari, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kekayaannya 2 kali lipat dikembalikan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan mengembalikan anak-anaknya, 10 anak. Dan 3 putrinya dikatakan dalam Alkitab itu tercantik pada zaman itu. Puji Tuhan, Ayub bahkan diberikan lagi tambahan usia 140 tahun. Ayo tepuk tangan. Puji Tuhan. Kita berterima kasih karena rencana Allah itu indah. Kita tidak pahami, tetapi ketika kita lewati, Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat. Ibu bapak saudara, ini kisah Ayub. Di zaman modern ini ada sebuah kisah nyata di sebuah desa di India. Pada suatu saat mungkin ada lewat misionari yang melayani, dan ada suami istri yang bertobat dan menyerahkan hidup pada Kristus. Hidup mereka berbeda dengan seisi desa itu. Orang-orang desa itu sepertinya merasa iri. Dan suatu saat kepala desa itu mengumpulkan semua warga dan memberikan ancaman kepada suami istri itu. Ancamannya tidak mudah. Mari kita lihat video dari apa yang kemudian kita kenal lagunya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Silahkan nonton dulu videonya. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord.
This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Kita saksikan dari video yang barusan. Orang itu suami istri menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika diancam oleh kepala desa dan seluruh penduduk desa untuk meninggalkan Yesus dalam hidup mereka, orang itu terdiam. Dan tiba-tiba ada suara dalam dirinya, menjadi lagu yang sangat populer. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak dan ibu ini punya dua anak, dua-dua itu dibunuh di depan mereka. Disaksikan oleh seluruh orang kampung.
Mereka menunggu supaya bapak dan ibu ini berbalik, meninggalkan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Tidak juga, dipanggil lagi dan kali kedua, diancam lagi dan istrinya dibunuh. Tapi kata-kata lagu tadi, biar dia jalan sendiri, tidak apa-apa. Yang penting salib di depan dan dunia di belakang. Oh, luar biasa. Pada akhirnya bapak itu sendirian yang dibunuh. Bukan saja dua anaknya, bukan saja istrinya, tetapi dia sendiri yang dibunuh. Itu luar biasa menggemparkan. Puji Tuhan, tidak berapa lama benih kematian keluarga ini menjadi benih yang hidup, yang masuk dalam kehidupan kepala desa. Kepala desanya langsung bertobat, percaya Yesus sebagai juru selamat, dan pengaruhnya bagi seluruh desa itu bertobat. Dan dalam catatan sejarah, ada 7-8 desa di sekitar desa itu, semuanya bertobat menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah karena tantangan pandemi COVID-19 lalu kita semua give up? No. We have to speak up. Kita harus tetap maju. Kita harus tetap move on. Kita harus tetap move up, melihat naik ke atas. Karena Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan. Mari pada saat ini, dimanapun engkau berada, kau renungkan. Apakah engkau tetap berjalan maju? Seperti Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana yang gagal. Apakah engkau seperti Bapa yang di India? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Di tengah-tengah tantangan ini, kita harus memperbaharui diri. Kita meminta ampun dari Tuhan kalau kita telah melakukan kesalahan. Ayub juga minta ampun. Dia sudah mengeluh, tapi dia tetap yakin, kembali lagi yakin, bahwa karena Tuhan tahu jalan hidupnya, seandainya Tuhan menguji dia akan keluar seperti emas. Pada puncaknya dia berkata, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari saudara, kita memandang kepada Tuhan. Apa yang kau mau katakan kepada Tuhan saat ini? Mempersalahkan Tuhan? Menghina Tuhan? Meninggalkan Tuhan? Atau kita berkata seperti Ayub, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Atau seperti Bapa di India, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita tundukkan kepala, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Tahu, God is in control. Dia ada di sini, Dia lihat kedalaman hati saudara dimanapun engkau berada saat ini. Di rumah, di jalan. Yang mau supaya engkau tetap berdiri teguh. Move on. Buat tantangan apapun tidak akan mengalahkan Tuhan. Tuhan kita lebih besar, lebih dahsyat daripada tantangan dan kesulitan apapun. Kesulitan pribadi, ekonomi, usaha dan pekerjaan. Tuhan mengontrol. Dan Dia akan memulihkan pada waktu. Terima kasih. Mari kita membaharui hidup kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Bapa di sorga, Engkau mengontrol segala sesuatu. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang dahsyat lewat kehidupan Ayub. Engkau juga yang telah melakukan hal-hal dahsyat dalam kehidupan
orang-orang percaya di segala zaman, khususnya saudara kami dari India tadi. Kami percaya bahwa Engkau juga tetap melakukan hal yang dahsyat dalam seluruh kehidupan. Jamah kami, perbaharui kami, kuatkan kami untuk tetap berdiri teguh, berdiri tegak di tengah-tengah tantangan. Kami terus maju dan maju dan maju dan never ever give up. Buka tingkap-tingkap langit pun dan berkati kami sekali. Berkati jemaat ini dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari semua katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.